Sejak dulu, orang-orang di dunia sudah berlomba-lomba untuk menciptakan ramuan awet muda. Sumbernya kebanyakan berasal dari makanan yang mengandung antioksidan dan kolagen nih. Di Indonesia ada banyak loh sumber antioksidan dan kolagen alami. Wah, apa saja tuh? Yang mau awet muda, yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Ngomongin awet muda, pasti langsung terpikir sama kulit yang halus, mulus, dan glowing nih. Nah, tahu nggak kalau kondisi kulit seperti itu sangat tergantung sama kolagen, si zat utama pembangun kulit hingga tulang. Produksi kolagen oleh tubuh bisa melambat dan terhenti, sehingga dibutuhkan asupan kolagen lewat makanan yang kita konsumsi. Kayak peach gum alias getah dari pohon persik ini nih. Yap, getah bening ini dikenal punya kandungan kolagen alami yang sangat tinggi. Makanya sekarang ada banyak yang mengolahnya jadi dessert kekinian. Rasanya manis-manis gitu deh. Oh iya, sebelum mulai bikin dessertnya, kita kenalan dulu ya sama peach gum. Gum di sini bisa dibilang sebagai cairan resin atau getah yang berasal dari tanaman peach atau persik. Saat ditemukan, lelehan getah ini sudah menggumpal menyerupai kristal transparan berwarna kuning kecoklatan dan menempel di batang tanaman kayak gini. Di negara asalnya Tiongkok, getah persik sudah lama dikenal dalam dunia pengobatan tradisional. Antara lain untuk meringankan infeksi kandung kemih dan juga meredakan stres. Nah, buat diolah jadi hidangan, peach gum yang masih berbentuk gumpalan-gumpalan seperti ini perlu direndam dulu selama 12 jam sampai mengembang. Kemudian peach gum harus dibersihkan dari sisa-sisa kulit batang pohon. Oh iya, adanya sisa-sisa kulit batang ini menandakan peach gum asli loh. Jadi jangan sampai keliru ya. Selain bermanfaat untuk kulit, kandungan kolagen juga bagus untuk rambut, mendukung fungsi jantung, menyembuhkan luka dan cedera, serta membantu mengatasi masalah sendi. Biar dessert peach gumnya punya khasiat maksimal buat kesehatan, ada campuran bahan herbal berkhasiat lainnya nih. Pertama, ada jamur salju. Jamur ini berkhasiat untuk menjaga kadar kolesterol dan dipercaya dapat membunuh sel-sel kanker dan mencegah leukemia. Jamur salju yang digunakan ini dipilih yang punya tekstur lembut. Lalu ada winter melon atau kundur. Buah kundur kaya akan vitamin C, B1, B2, mangan, fosfor, dan mineral lain yang baik untuk kesehatan tubuh. Ada juga biji teratai yang punya kandungan kalori rendah dan kaya akan serat. Terus ada angco atau kurma merah. Kurma merah bercita rasa manis ini bermanfaat untuk menambah energi juga menambah darah lewat kandungan protein, vitamin C yang tinggi, lemak, juga kadar gula yang cukup. Nah, kalau ini goji berry, buah berwarna merah asal Tiongkok yang kaya polisakarida untuk kekebalan tubuh, beta karoten untuk kesehatan mata, dan punya vitamin C 500 kali lebih tinggi dibanding jeruk. Ada buah lengkeng kering yang manis untuk sumber vitamin C berlimpah, menyehatkan jantung dan meningkatkan produksi darah merah. Chia seed yang bermanfaat untuk melancarkan sistem pencernaan dan menjaga kesehatan jantung. Superfood satu ini kaya akan zat gizi seperti omega 3, serat, dan protein loh. Biji jali-jali atau barley punya kandungan gizi seperti prebiotik yang bagus untuk mengendalikan kolesterol dalam darah. Terakhir, ada honey rock sugar atau gula batu madu. Pemanis alami yang bermanfaat, mengurangi panas dalam, batuk-batuk, sakit tenggorokan, sampai penyembuhan sariawan. Wah, banyak banget kan? Semua bahan-bahan ini juga harus dipersiapkan dan dimasak dengan benar loh. Pertama, didihkan air sebanyak 1,8 liter bersama daun pandan dan jamur salju. Pakai api kecil saja ya, sampai jamur saljunya empuk. Terus, masukkan biji teratai, longan kering, kurma merah. Lanjut didihkan lagi sampai longan kering hampir memutih. Kemudian tuangkan peach gum yang sudah mengembang dan aduk-aduk selama 10 menit. Lalu matikan api deh. Tambahkan gula batu madu dan taburkan goji berry. Lalu aduk-aduk lagi sampai gula batu madunya larut.
Oke, sip. Peach gum dessertnya sudah jadi deh. Oh iya, diamkan dulu sebentar ya sebelum dikemas. Dessert ini sengaja dikemas praktis biar lebih mudah dinikmati. Kalau nggak mau langsung dikonsumsi, dessert ini bisa bertahan sampai 1 minggu di dalam kulkas. Selain disajikan dingin, olahan peach gum ini juga bisa disajikan hangat seperti sup. Yummy! Oh iya, aslinya peach gum sendiri rasanya hambar ya. Jadi cuma ngasih sensasi kenyal aja. Peach gum juga mengandung asam amino yang tinggi. Nutrisi ini akan membantu mempercepat penyerapan kolagen oleh tubuh, yang berperan dalam meningkatkan elastisitas, mencerahkan, hingga meremajakan kulit. Nah, dengan tambahan bahan-bahan herbal yang sudah terbukti khasiatnya buat kesehatan selama bertahun-tahun. Dijamin makin awet muda dan badan juga tambah sehat deh. Mantap! Ayo Prof, kita coba alatnya ini. Ayo Nyil, cepat masukkan buahnya dan kita lihat hasilnya. Oke Prof. Wah, beneran bisa langsung jadi kue nih Prof. Oh, akhirnya penemuan yang satu ini berhasil. Wah, canggih bener alatnya Profesor. Kayaknya Ambul harus ikut nyobain nih. Gimana kalau kita cari buah yang lain aja Prof? Biar bisa dicoba lagi. Oh, boleh Nyil. Ayo. Oh. Iya, ayo. Profesor, Unyil. Wah, pada kemana nih? Ya udah deh, kalau gitu Ambul cobain sendiri ah. Alatnya rusak ya? Kok kue Ambul gak jadi-jadi sih? Waduh Bul, jangan dirusakin dong. Wah. Kenapa nih? Loh. Wah, aduh. Ada yang kenal nggak sama buah ini? Ini adalah buah ume khas Jepang. Meski mirip sama buah plum, tapi sebenarnya ume adalah sejenis buah aprikot. Buah ini dikenal sebagai resep awet mudanya orang Jepang loh. Menurut penelitian, buah ume bisa mengurangi lesu maupun radang pada kulit. Udah gitu bisa sebagai pembersih mulut dan penyeimbang serta antiseptik untuk saluran cerna. Buah ume biasanya diolah jadi acar atau asinan. Tapi makannya bukan pakai kuah kacang atau kuah cuka kayak di Indonesia ya. Orang Jepang biasanya akan meletakkan ume di tengah nasi, membentuk bendera Jepang. Unik ya. Ini dia pabrik pertama yang mengolah ume jadi acar dan asinan. Ini umenya dikasih disinfektan dulu nih selama 20 menit. Sebagian besar buah umenya berasal dari daerah Gunma sini. Tapi ada juga sih yang dari luar Gunma. Contohnya dari daerah Aomori. Lanjut, buah umenya dikeringkan pakai angin hangat ya. Tujuannya supaya buah umenya gak cepat berjamur. Nah, buah ume yang habis dikeringkan pakai udara hangat bakal keluar dan secara otomatis langsung masuk ke mesin pendingin kayak gini. Ume yang masih panas nggak bisa diolah karena hasilnya nggak bakal bagus. Bungkus. Sekarang kemas acar buah umenya dalam ukuran besar. Proses mengemasnya juga dilakukan secara otomatis supaya tiap kemasannya isinya sama, yaitu 80 gram. Pokoknya berat kemasan boleh lebih sedikit dari 80 gram, tapi jangan sampai kurang. Acar ume kering dan basah ini identik jadi santapan orang Jepang waktu musim panas. Soalnya saat musim panas, tubuh kita butuh suplai garam lebih banyak, biar badan gak lemas karena cuaca panas ekstrim. Malah kalau kebanyakan makan yang dingin-dingin, bukannya adem, malah sakit radang. Di Jepang, kari-kari ume dan umeboshi sering digunakan sebagai campuran makanan. Paling sering sih dimakan bersama nasi putih ataupun onigiri.
Walaupun rasa umi itu dominan asam dan asin, tapi masih aman kok dimakan sama penderita mah. Soalnya umi justru bisa menyeimbangkan kadar asam lambung kita. Selain itu, bisa berfungsi sebagai antiseptik saluran pencernaan juga. Bahkan hasil penelitian dari salah satu universitas di Wakayama, Jepang menunjukkan kalau makan buah umi bisa mengurangi gejala lambung kronik karena infeksi kuman. Gak heran deh kalau di Jepang sampai ada pepatah, makan satu buah umi sehari bisa menjauhkan kita dari dokter. Yuk kita kemon. Siapa yang suka melon? Buah yang satu ini juga menjadi salah satu sumber antioksidan alami loh. Melon mengandung antioksidan berupa vitamin A, vitamin C, serta flavonoid. Selain ampuh untuk mencegah penuaan dini, antioksidan ini juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, biar maksimal mendapatkan semua manfaat baik melon ini, sekarang ada melon mini loh. Melon yang ukurannya sengaja dibuat untuk satu orang. Yuk, check it out! Aduh, Den Unyil, Den Melan, tenaga Pauga udah mau habis nih. Capek narik seharian. Ya semangat dong Pak, nanti kita traktir mie ayam deh kalau bisa ngebut. Wah bener nih Den. Iya. Oke deh kalau gitu. Pauga berubah dulu nih, jadi Beca Super Melon. Ih, Pak Oga keren banget ya. Pakai topeng pahlawan super segala lagi. Wah, mantul Pak Oga. Tancap Pak, Kemon. Wow. Jangan cepet-cepet Pak Oga. Iya Pak. Tenang Den, belum seberapa ini. Pegangan ya. Oh iya, buah segar gini nggak cuma bisa dimakan langsung atau di jus saja loh. Unyil punya olahan seru dari buah melon nih. Kita bikin melonnya jadi cake yang lembut dan seger banget. Ayo! Pilih melon yang nggak terlalu matang ataupun terlalu muda ya. Pokoknya tingkat kematangannya harus pas agar mudah dikerok dan dibentuk bola kayak gini nih. Ayo, kerok sampai bersih. Tapi kulitnya jangan dibuang ya. Soalnya nanti bakal kita pakai sebagai wadah cake-nya. Oke deh, sekarang kita lanjut membuat lapisan kuenya. Kita mixing dulu yuk. Masukkan krim keju, gula halus, perasa vanila, dan yogurt. Terus kita aduk deh sampai rata. Kalau sudah, kita tambahkan gelatin sebagai pengental adonan kuenya. Terakhir masukkan whipped cream alias krim kocok. Aduk lagi. Sambil menunggu adonannya rata, kita letakkan potongan sponge cake di dasar kulit melon tadi. Oh iya, sponge cake-nya bisa diganti sama roti tawar juga ya. Dipilih saja deh sesuai selera teman-teman. Nah, adonannya sudah rata tuh. Selanjutnya kita bagi adonan menjadi dua bagian ya. Adonan yang pertama kita campur dengan potongan buah melon. Biar ada sensasi tekstur buah di dalam cake-nya. Lanjut, tuang adonan ke dalam wadah melonnya ya. Terus kita dinginkan deh selama setengah jam sampai permukaan kuenya mengeras. Sambil menunggu, kita siapkan adonan yang kedua. Sekarang kita campur pakai susu dan gelatin nih. Aduk terus sampai rata. Sama seperti adonan pertama, adonan ini juga kita tuang ke dalam wadah melonnya. Terus didinginkan lagi selama 30 menit. Nah, sambil menunggu cake-nya jadi, Unyil mau ajak teman-teman melihat inovasi melon yang keren banget nih. Come on! Kenalin, ini namanya melon hikapel. Melon ini adalah hasil penelitian dari tim riset Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sejak tahun 2015 lalu. Tuh, lihat deh bentuknya. Ada yang aneh nggak? Yap, ukurannya memang tidak sebesar melon pada umumnya. Tapi bukan karena kurang gizi ya.
Melon yang hanya punya ukuran maksimal 700 sampai 800 gram ini memang sengaja dibuat mini agar bisa dikonsumsi untuk satu orang. Melon yang punya daging berwarna oranye ini juga punya aroma dan rasa yang manis banget. Makanya dinamakan melon hikapel alias melon apel. Mantap deh pokoknya. Selain itu kandungan vitamin A-nya lebih tinggi dibandingkan melon biasa loh. Sedangkan kandungan airnya lebih rendah. Jadi daging melonnya berasa renyah banget. Buah hasil persilangan melon Hikadi dengan melon lokal ini sudah dibudidayakan secara massal loh. Bahkan sudah mulai dijual di seluruh Indonesia. Di lahan inilah 180 ton melon bisa dipanen setiap tahunnya. Banyak banget ya. Mau coba nanam melon juga di rumah? Gampang kok caranya. Yang pasti siapkan dulu media tanamannya ya. Bisa pakai polybag kecil seperti ini nih. Habis itu tinggal masukkan deh benih melonnya. Jangan sampai salah loh, bagian benih yang lancip harus menancap di tanah. Terus siram deh. Selanjutnya kita harus menunggu sekitar 5 sampai 7 hari sampai keluar calon akar dan daun. Nah baru deh bisa dipindahkan ke tanah. Tanaman melon ini cuma bisa hidup sekitar 2 bulan saja. 1 bulan untuk tumbuh dewasa dan berbunga. Terus 1 bulan lagi adalah fase berbunga sampai buah melon bisa dipanen. Wah cepat kan? Supaya buahnya bisa tumbuh maksimal, kita perlu juga melakukan pruning atau memangkas cabang-cabang pohon melon agar nutrisi yang didapat diserap buah secara maksimal. Oh iya, kita kan lagi bikin cake melon. Hampir aja Unyil lupa. Hore, cake melonnya sudah jadi tuh. Sekarang tinggal kita kasih topping nih. Pakai buah melon yang bulat-bulat tadi ya. Ayo, ditata yang bagus dong. Biar makin segar, kita tambahkan juga buah stroberi sama daun mint. Teman-teman juga bisa kok menambahkan topping lain sesuai selera. Nah, ini dia melon moss cake ala laptop si Unyil. Ya udah, yuk langsung saja kita cicipin. Selain rasanya yang manis, melon juga punya banyak manfaat loh. Melon kaya akan kandungan karotenoid yang bisa mencegah kanker. Terus ada vitamin A, B, dan C juga yang bagus sekali untuk kulit. Bisa mencegah penuaan dini. Cocok banget nih buat Poipe. Ngomongin ramuan awet muda, yang satu ini gak boleh ketinggalan. Yap, kaviar. Meski warnanya hitam dan gak menarik, kaviar sudah teruji bisa meningkatkan fungsi kolagen dalam kulit dan mengurangi tanda penuaan sampai 41%. Mantap! Gizinya kaviar juga tinggi loh. Ada kandungan selenium, zat besi, fosfor, kalsium, vitamin A, protein, dan omega 3. Semuanya baik untuk kesehatan tubuh, mata, tulang, dan otak. Jadi jangan heran kalau harga per kilogramnya bisa sampai 1,4 miliar. Wow. Kaviar bisa disantap langsung atau dijadikan topping untuk masakan. Seperti dijadikan pelengkap untuk ikan sturgeon khas Rusia ini. Nah, pas banget nih Nyil. Empok dibawa ke tempat ikan. Lah udah lama banget Empok kagak masak gabus pucung. Gabus pucung, Pok. Ye, mana ada ikan gabus di sini? Lah, emang ikan apaan di mari Nyil? Katanya sih ini ikan sturgeon, Pok. Ya elah, ngomongnya aja Empok kagak bisa Nyil. Ikan apaan sih? Ya udah, ayo deh Unyil tunjukin. Ikut Unyil yuk ke daerah Kadui, Sereprovetsk Rusia. Tinggal naik kereta sekitar 2 jam dari Moskow kok. Di sana ada lokasi budidaya ikan dan kaviar terbesar di Rusia. Budidaya ikan sturgeon ini sudah ada sejak 40 tahun lalu. Pengelola kolam-kolam ini merupakan yang pertama dan terbesar di Rusia untuk budidaya ikan sturgeon dan produksi kaviar. Kolamnya besar banget ya. Di sini ada 80 kolam ikan yang dalamnya 3 meter. Di kolam inilah ikan sturgeon dibudidaya. Ikan ini termasuk langka loh.
Dari yang Unyil baca, ikan ini sudah ada di bumi sejak 200 juta tahun lalu. Ikan ini hidup di daerah yang suhunya sedang sampai dingin, kira-kira sekitar 16-an derajat Celcius. Nah, di Rusia ini salah satunya. Kalau di Indonesia nggak bakal bisa hidup. Pertama, karena suhu di negara tropis lebih hangat. Kedua, karena ikan ini harus benar-benar hidup di udara yang bebas polusi. Udaranya harus segar terus. Ikan sturgeon bisa dipanen kalau usianya sekitar 1 tahunan. Ikan ini dipanen untuk diambil telurnya, yaitu kaviar yang tadi kita cobain. Ikan sturgeon dewasa ukurannya bisa besar banget loh, bisa sampai 120 kg. Sekarang kita lihat cara mengambil kaviarnya dulu nih. Di sini punya cara unik untuk mengambil kaviarnya. Kalau di negara lain, ikan sturgeonnya dibunuh dan dibelah perutnya. Nah, kalau di sini, kaviarnya diambil dengan cara diurut. Perut ikan ditekan perlahan, terus kaviarnya diambil pakai alat khusus. Bisa dibilang sih, separuh berat badan ikan sturgeon ini adalah kaviar. Satu ikan bisa menghasilkan lebih dari 15 kg kaviar. Gak selamanya ikan sturgeon ini bisa bertelur. Katanya cuma bisa sampai 15-an tahun saja sejak pertama bertelur. Kaviar dijual dalam bentuk kemasan. Di sini macam-macam jenisnya. Ada kaviar yang standar, menengah, sampai yang paling mahal. Mahal murahnya kaviar tergantung dari berapa ikan kaviar dihasilkan. Warna kaviar ada yang hitam pekat, kecoklatan, dan keabu-abuan. Terus sama ukuran kaviar deh. Ada yang 1,5 sampai 3 mm. Kemasan gelas kaca ada ukuran dari 20-an gram sampai 500 gram. Unyil kasih tahu harganya ya. Satu gelas kaca kecil ini harganya mulai 1 jutaan. Wih. Yuk kita kemon. Aslinya persoalan awet muda memang dipengaruhi oleh faktor genetik. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan biar tetap awet muda kok. Pastikan istirahat yang cukup ya. Karena tidur adalah waktu terbaik bagi tubuh untuk menyembuhkan dan menghilangkan racun. Jangan lupa olahraga minimal 30 menit sehari. Terakhir, konsumsi makanan kaya antioksidan dan kolagen kayak liputan Unyil hari ini. Mudah-mudahan bisa awet muda kayak Unyil ya. Sampai jumpa besok. Si Unyil anak pintar, informasinya super.